at Kids Soon. Prepare your heart and ears to learn God's Word today. Don't forget to note, to share, and to do every words you hear. Kids, yay! Yeay, Kak. Apa? Kenapa, Semua kenapa? harus bersuka cita. Harus, karena ini harinya Tuhan. Betul sekali. Iya. Karita, Ya. ajakin dong yang lain dong. Yuk Ajakin adik-adik semuanya yang di rumah, ya. kalau kalian lagi makan, lagi apapun tinggalkan dulu. Sekarang kita mau nyanyi buat Tuhan. Iya, betul. Ada yang nyelap Oh nih. ini Kak Andris ini ya? Oh salah ya? Oke. Kenapa, Kak? sir. Dibenerin dulu. Oh Benerin gitu dulu, ya. nanti jatuh. Oh iya ya. Kita harus Iya. Oke, perfect buat semuanya Tuhan. loncat, Kids. Yeay! Katakan Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. ku Ku menari menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. siap ke kiri Kak. Asik. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Oh, Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku yes. penuh. Intro. Oh. Hey. Asik. Hop. Hop. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yo Ku Kak. menari dan bersuka, Bener Kak. pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Siap ke kiri dulu ya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Oh, 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 oh. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oh, mari semuanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan. Dalam suka, dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam Ke depan. duka, serta Yesus selamanya. Oh, mundur Kak kita. Yeay. Hop. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Oh. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Dengan semangat katakan sekali lagi. Yes. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yes, yo. Come on. Hop, tangan. Hey. Yeay, Kids. Yeay.
kenapa? Karita, Apa? tahu nggak kenapa aku pakai helm? Kenapa? Nih biar keren. Oh, bukan buat kuat. Bukan. Bukan buat gagah. Bukan, iya ya, biar gagah ya. Biar gagah. Kan, kalau kita supaya aman memang harus pakai helm. Iya, terus? Nah, kalau kita mau aman dalam Tuhan, kita harus pakai kekuatannya Tuhan. Setuju. dong. Setuju banget. Berarti pakai helm, pakai jaket, terus biar apa? Biar kuat, terus biar gagah ya. Iya, Biar gagah. betul. Bener, oke. Tapi ngandelin Tuhan gitu. Ngandelin Tuhan. Oke, kalau kita Jadi ini kuat dan musik. gagahnya dalam Tuhan. Oh, hop, 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 hop. Yeay. Yes. Adik-adik siap katakan. Asik. Sama-sama. Asik. Bukan kuat. Bukan gagah. Oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat. Bukan gagah. Wek, Kairik. Oleh rohku kata Tuhan. Yeay. Gunung ini dipindahkan. Wow. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan. Oleh rohku kata Yeay. Tuhan. Boleh musik lagi dong. Ha, ha. Bukan kuat ya, Kak? Kuat. Bukan kuat. Bukan gagah. Oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat. Bukan kuat. Wow. Bukan gagah. Oleh rohku Kata Tuhan. siap gunung kita pindahkan. Gunung ini Yeay. dipindahkan. Oh, asik sekali ya. Gunung itu Oh. disingkirkan. Gunung tinggi Kak. diratakan. Oleh rohku Kata Tuhan. lagi dong, Kak, gunungnya dipindahkan. Yeay. Oh, ke bawah. Asik. Up. Siap. Semuanya. Bukan kuat. Bukan kuat. Bukan gagah. Oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat. Bukan kuat. Bukan gagah. Oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini. Gunung ini Lompat. dipindahkan. Asik. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi Lagi, Kak. diratakan. Oleh rohku kata Tuhan. Lagi dong, Kak, pindahin. Di. Oh, lagi ya, ke bawah ya. Oke, baik. Lagi. Oke, Ke baik. bawah lagi, ke bawah. Baik, Kak, baik, Ke Kak. bawah. Ke atas, Kak. Oke. Asik. Oh. Asik. Hop, hop, hop. Bukan kuat. Bukan kuat. Bukan gagah. Oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat. Bukan kuat. Bukan gagah. Oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini Pindah. dipindahkan. Gunung itu Sama-sama. disingkirkan. Gunung tinggi diratakan. Oleh rohku kata Tuhan. Lagi dong, gunung. Gunung ini Lompat. dipindahkan. Gunung itu Yes. disingkirkan. Gunung tinggi Hey. diratakan. Oleh rohku kata Tuhan. Yeay, rohku kata Tuhan. Oleh rohku. Oleh rohku kata Tuhan. Asik. Ke bawah dong. Hei. Yeay. Hai kids. Tortor. Yeay. Wey. Hanya ini sudah selesai, batas sudah selesai. Ini how saya mau sibuk dulu sebentar ya. Hanya saya mau bangun atap sekarang ini. Aduh, saya perlu paku ini. Sekarang mulai paku ini mau bikin atap kelangka atap bagaimana ini? Hanya ini palu.
Iya. Kok Akong? Iya. Kamu kok udah di sini? Udah selesai itu batanya? Udah, saya campur susu, terigu sama Oreo di mixing. Sudah dibangun di mixer, itu sudah dibangun. tembok-tembok. Bata-bata dientep-entep. Itu benteng Cina itu sudah di Udah, sudah panjang oe. sepanjang benteng Cina itu udah yang semua. itu keliling-keliling itu. Oe udah bangun semua. Semua oe. Sekarang Oe dengar ada mau paku-paku. Ya, Oe bawa paku. Oe mau bikin itu atap tuh, lihat tuh. Iya, Oe mau atapnya paku. tinggi sekali itu ya. Jadi saya perlu kerangka yang kuat untuk bikin atap seperti itu yang nanti kalau hujan jadi nggak bocor. Oe. Ya. Oe bawa pakunya sekala. Pakunya itu jarum Ya. suntik apa paku itu? Paku, ini paku. Oh, paku. Ini paku. Tunggu sebentar. Paku. Bukan paku bumi, ini paku raksasa. Saya mengerti. Ya. Memang saya perlu paku sebesar itu ya. Tunggu dulu, saya palu gini. Kok? Aduh, kalau paku segede gini, ini palu segede gini, palu patah. Ya. Ya. Oe. Kalau paku segede gini, ini palunya segede gini, paku patah. Palunya bagaimana kok? Ah, ini palu. Ini palu. Jurus kepala besi. Oh, jurus kepala besi. Oe. Tunggu dulu kok. Jurus kepala besi. Tapi kok perasaan kok? Oe pakai kepala. Ting. Oh, gitu. Oe. Masuk ke tanah. Hai. Oe. Sekarang kok di sini mau paku atau bagaimana? Ini tadi ada yang sulu. Oe pakai baju olah-olah kampung. Iya, saya nggak. Ini Terus, ini bajunya Oe dikasih naskah panjang. lecek seperti orang kampung ya. Ya betul. Oe. Oe dikasih naskah panjang untuk Dikasih naskah. dah lama itu. Oe susah itu udah lama gimana? Oe pakai baju gini. Sebentar, paku salah. Naskah panjang. Ya. Oe nggak bisa hafal. Oe, tapi kan engkau kalau paku sudah jago. Tapi kalau bikin Oe naskah, paku jago. Oe punya kepala besi. ya. Oe bisa paku masuk tanah. Jadi ada yang suruh engkau pakai baju begini. terus Pakai baju gini, pakai baju kampung terus Kasih naskah. kasih naskah panjang lebar. Suruh Oe suruh nggak main bisa. apa? Suruh drama. Suruh lama. Oe nggak bisa hafal. Tapi kok itu kan kalau drama kan kita harus cuman hafalin teks aja kok. Oe. Iya. Kenapa susah? Tapi Oe juga mending Oe paku-paku aja. Tapi Oe kok paku-paku. kalau itu atasan kok yang solo. Iya. Iya, tapi kok kalau misalnya main drama kan tinggal hafalin naskah mulai aja dari awal. Hafalin naskah. Dihafalkan. Aduh, Oe gitu. susah itu panjang lebar. Aduh panjang lebar. Ya kok gini aja Oe kok. susah. Saya mau kasih ilustrasi. Nah. Kasih coba bayangkan. Oe. Engkau kan mau paku-paku. Oe. Sekarang ini lihat atapnya 1, 2, 3 tuh sampai Waduh. atas. Engkau kan harus baca ilmu melingangkan tubuh. Nah, engkau udah bisa belum? Belum bisa. Nah, engkau kalau belum bisa bagaimana? Oe mesti latihan ke Asyong. Kok Jurus lingan badan. sama ko asyong. Ko Asyong. Ko hayong gitu. Hayong. Ko hayong. Nah, Hayong. sama seperti Tuhan juga kok. Oh. Tuhan itu memberikan tantangan, Tantangan, memberikan kita ujian. ujian. Tapi kalau kita bisa naik kelas, kita bisa lebih strong. Oh, berarti Oe nggak boleh menyela. Nggak boleh Tuhan, tapi Tuhan juga kasih tantangan kepada kita sesuai dengan kekuatan kita. Gitu. Oe, tapi ini paku-paku gimana? Paku-paku ini Paku-paku kan ini sudah jago. jago Tapi kan engkau belum bisa ilmu melingangkan tubuh. ilmu lingan tubuh. Berarti engkau juga harus belajar. Oh, Itu tantangan iya. loh kok. Itu tantangan juga. Tapi Jadi kalau Tuhan nyuruh kita untuk terus belajar. terus belajar. Kalau kita gigih dan Oh. tekung, kalau engkau pas bisa menguasai ilmu melingangkan tubuh, pasti langsung ke atap lantai 3 Waduh, langsung weh, paku-paku bisa. No? Weh. Gitu kok. Jadi kita juga dalam hidup kok. Dalam hidup Tuhan juga memberikan kita kekuatan untuk belajar, untuk belajar, tekung, untuk tekun, gigih, untuk gigih. untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Gitu Oh, kok. iya, Latihan iya. terus kita tuh. Jadi kita hidup itu harus berlatih terus belajar dan berlatih. Belajar berlatih. Iya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oh, Tuhan weh. selalu ada menyertai Weh, gitu weh. kok. Jadi ini baju gimana? Apalin dulu skrip atau paku dulu? Ya atau sekarang gimana? kalau engkau mau ya saya drama ini udah beres kok. Loh, saya belum hafal udah beres ini gimana? Ya Bingung. drama sekarang sudah selesai ya gitu Drama ya. udah beres, Ya. udah selesai. Ya udah engkau mau paku-paku Paku-paku boleh ya. dulu. Paku-paku Oh, lantai weh. 1 ah. Weh. Sambil kalau misalnya ada waktu engkau baca naskah ya. Oh, weh. Hafalin ya. Weh. Oke. Ini pakai kepala besi atau pakai ini aja?
Pakai kepala besi nanti bilangnya sombong. Oh gitu. Pakai ini aja. Engkau kalau terus kepala besi nggak pusing gitu? Enggak. Nggak pusing Karena ya? sudah berlatih. Oh iya, Ya, karena udah jago. kepala jadi besi. Ya, engkau atau kalau sakit kepala ya sudah pakai ini. Pakai ini. Oh iya, Saya mau ke sana dulu. Itu saya mau bikin yang di lantai 3 itu kelangkanya belum jadi. Saya mau pakai tangga, saya tidak bisa meninggalkan tubuh. Ya. Cai Chen. Yes. Ini kami Tuhan datang kepada Engkau. Karena kami tahu kami merindukan fajar-Mu Tuhan. Fajar yang menyinari wajah kami Tuhan. Sehingga benar kami sanggup Tuhan melewati kehidupan ini. Yes. Adik-adik datang sama Tuhan. Katakan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Walau kami tidak tahu Tuhan, kami percaya Engkau yang memimpin kami. Ku tahu ku tak sanggup, Hanya Kau Tuhan, jawaban satu-satunya bagi hidup kami Tuhan. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu janji-Mu besar bagi hidup kami Tuhan. Walau kami tidak tahu jalan mana Tuhan, Engkau menuntun kami. Engkau meluruskan jalan kami Tuhan. Yes. Walau kami tak sanggup Tuhan, kami percaya Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Serukan, aku pun tak tahu Tuhan, tapi Engkau tahu dalam hidup kami. Yes. Yes. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sama-sama serukan janji-Mu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, Oh Tuhan, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. sekali lagi nyatakan iman-Mu. Oh Tuhan, oh janji-Mu Seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. nyatakan sekali lagi. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yes Tuhan. Betapa dalam kasih-Mu Tuhan, mengalir Roh Kudus, memberkati kami Tuhan, memberkati semuanya. Yes, Engkaulah satu-satunya Tuhan, fajar kehidupan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ikat janji-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jaga adik-adikmu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau selalu ada menyertai mereka Tuhan. Mereka dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Mereka dalam masalah Tuhan, Engkau pulihkan. Engkau berikan jawaban dalam hidup mereka Tuhan. Pecahkan masalah mereka Tuhan di dalam keluarga mereka Tuhan. Sehingga benar Tuhan, Engkau hadir dan nyata dalam keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berpengharapan di dalam firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan pikiran hati kami Tuhan. Dan kami mau nyatakan Tuhan, hidup kami Tuhan kudus di dalam firman-Mu. Terima kasih. Kami siap mendengarkan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Ekip, yeay! Adik-adik, senang banget bisa ketemu lagi sama adik-adik hari ini. Nah, adik-adik tahu nggak sih di rumah kalian ada berapa banyak paku? Nah, kalau menurut sebuah website ya, dari 1 meter persegi rumah kita itu ada 20 buah paku. Kalau rumah kita luasnya sekitar 150 meter persegi, berarti ada 3.000 buah paku adik-adik. Wow, banyak sekali ya. Nah, sekarang kakak udah punya di sini paku, ada palu, dan juga ada kayu-kayunya ya. Nah, kakak mau membuat satu bentuk, oke? Kita lihat ya akan jadi seperti apa, oke? Sekarang kakak buat dulu ya. Nah, adik-adik, akhirnya selesai juga. Jadi, kakak di sini membuat sebuah bangku ya atau stool. Jadi, ini bisa diduduki ya walaupun terlihat reot tapi ya setidaknya bisa bertahan beberapa hari kali ya. Adik-adik, jadi kalian sudah lihat betapa susahnya membuat sebuah bangku yang reot seperti ini ya. Tapi tadi kakak nggak menyerah kan? Kalian lihat nih, banyak di sini paku yang bengkok-bengkok tuh. Tapi kakak nggak menyerah, kakak terus memalu sampai akhirnya menjadi sebuah bangku yang bisa didudukin ini. Nah, adik-adik, kalian juga jangan menyerah ya. Ketika kalian menghadapi masalah atau tantangan, kalian jangan menyerah. Kalian harus tekun dan terus mencoba sampai apa yang menjadi tanggung jawab kalian, menjadi pekerjaan kalian dapat selesaikan. Hari ini kita mau belajar gimana sih kita bisa terus tekun dan tidak menyerah. Oke, kita mau mendengarkan dulu cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Miss Sharon. Oke, kita panggil ya Miss Sharon ya. Miss Sharon. Yeay. Halo adik-adik iKids,
Miss Sharon senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik hari ini. Miss akan membawakan cerita Alkitab dari Nehemia pasal 4, yaitu ketika Nehemia menghadapi orang-orang yang menentang pembangunan Bait Allah. Saat itu, wilayah Israel sedang dikuasai oleh bangsa lain, yaitu bangsa Persia. Wilayah Yudea juga dikuasai oleh mereka. Di Yudea terdapat kota Yerusalem dengan temboknya yang sudah diruntuhkan dan dihancurkan. Ada seorang Yudea yang bernama Nehemia. Ia adalah seorang juru minum bagi Raja Persia saat itu yang bernama Raja Artaxerxes. Tuhan menyertai Nehemia sehingga ia diangkat oleh raja untuk menjadi gubernur di daerah Yudea. Saat Nehemia datang ke kota Yerusalem, ia bersedih ketika melihat tembok kota Yerusalem sudah hancur. Ia sangat sedih karena melihat tembok kota leluhurnya hancur berantakan. Padahal tembok itu melambangkan kekuatan Tuhan yang menjaga orang Yudea. Ia sangat sedih sehingga ia pun berdoa kepada Tuhan untuk memohon petunjuk. Kemudian Tuhan menaruh di hatinya sebuah rencana untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Setelah mendapat restu dari Raja Artaxerxes, Nehemia bertemu dengan Imam Agung di Bait Allah dan mengumpulkan bangsa Israel di sana. Ia menceritakan rencananya untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Kemudian ia mengatur segala yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pembangunan pun dimulai. Namun, pembangunan tembok kota Yerusalem rupanya tidak berjalan dengan mulus. Nehemia menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Wilayah Yudea saat itu ditinggali oleh orang-orang dari bangsa lain yang bukan keturunan Yudea. Ada orang Samaria yang merupakan musuh Yudea, orang Amon, orang Arab, dan orang Asdod. Ada seorang bernama Sanbalat. Ia adalah pemimpin orang Samaria yang memusuhi orang Yudea. Dan juga ada seorang bernama Tobia, orang Amon. Mereka berdua tidak senang dengan pembangunan tembok kota Yerusalem. Lalu mereka berdua bersama dengan orang-orang Samaria, orang Amon, orang Arab, dan orang Asdod mengolok-olok dan menghina pembangunan tembok itu. Mereka menertawakan hahaha Nehemia dan orang-orang yang Yudea yang sedang membangun tembok itu agar patah semangatnya dan pembangunan pun terhenti. Lalu apa yang Nehemia lakukan untuk menghadapi mereka? Nehemia berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan. Tuhan memberikan kepada Nehemia keberanian dan hikmat untuk dapat berkata-kata dan memberi semangat kepada semua orang Yudea, sehingga mereka tetap membangun tembok itu dengan sepenuh hati. Ketika pembangunan sudah setengah jalan, Sanbalat dan Tobia semakin tidak senang karena olok-olok mereka terhadap Nehemia dan orang-orang Yudea tidak berpengaruh terhadap pembangunan tembok itu. Pembangunan terus berjalan. Lalu mereka berdua mengatur siasat jahat untuk membuat kekacauan di lokasi pembangunan. Ketika orang Yudea bekerja, mereka datang dan membuat kekacauan di sana. Lalu, apa yang Nehemia lakukan? Ya betul, Nehemia kembali berdoa pada Tuhan untuk meminta petunjuk. Lalu, Tuhan memberi hikmat kepada Nehemia untuk mengatur penjagaan saat pembangunan. Kemudian Nehemia mengatur giliran untuk berjaga-jaga. Sebagian pekerja yang lain berjaga-jaga sehingga pembangunan dapat terus berlangsung. Sanbalat dan Tobia menjadi semakin tidak senang.
Lalu mereka mengajak semua orang untuk memerangi Nehemia dan orang-orang Yudea yang sedang membangun tembok itu. Mereka ingin menyerang orang Yudea dengan pedang. Ketika Nehemia mendengar tentang rencana penyerangan itu, apa yang dilakukan Nehemia adik-adik? Ya, Nehemia kembali berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan keberanian dan hikmat kepada Nehemia. Nehemia memerintahkan semua orang Yudea, baik yang berjaga-jaga maupun yang sedang bekerja, untuk memakai baju sirah, membawa pedang, tombak, dan sangkakala. Mereka siap untuk berperang sambil meneruskan pembangunan. Ketika melihat orang-orang Yudea penuh keberanian dan siap berperang, Sanbalat dan Tobia menjadi takut dan gentar karena mereka menyadari kalau Tuhan menyertai Nehemia dan orang-orang Yudea, sehingga pembangunan bisa terus berlangsung. Dan pembangunan tembok kota Yerusalem bisa selesai dalam waktu 58 hari. Yeay! Nah, adik-adik, kita lihat bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada Nehemia dan orang-orang Yudea untuk dapat meneruskan dan menyelesaikan pembangunan tembok kota Yerusalem. Mereka tidak putus asa dan terus bekerja walaupun mendapat banyak masalah dan tantangan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Nah, sekarang kita kembali lagi yuk ke Kak Christian. Yeay, terima kasih Kak Sharon. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa adik-adik di rumah yang pernah mengalami kesulitan? Coba, siapa? Angkat tangannya. Wah, yang pernah mengalami kesusahan. Ya, kayak kakak rasa semua pasti pernah ngalamin yang namanya kesulitan atau kesusahan ya. Nah, misalnya ketika kalian mendapat proyek dari sekolah. Nah, terus kayaknya susah banget. Misalkan buat video, waduh, harus bernyanyi di depan kamera. Rasanya susah gitu ya. Nah, terus misalkan kalau kalian main musik, yang belajar musik di rumah siapa aja? Angkat tangan. Oh ya, banyak yang main musik, main piano. Misalkan kalian harus berlatih. Wah, tapi kayaknya susah nih lagunya. Nah, terus siapa lagi? Kalau misalkan yang main basket, wah, kalian mau pertandingan, kalian berlatih. Aduh, kayaknya yang ini susah. Kok aku nggak bisa-bisa lay up-nya ya? Wah, aku dribble-nya nggak bisa-bisa. Susah. Nah, itu adalah kesulitan, kesusahan yang kita hadapin. Kakak rasa pasti semuanya pernah mengalami kesulitan. Lalu, apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami kesulitan atau masalah atau tantangan dalam kehidupan kita? Yuk kita mau belajar ya. Nah, adik-adik, membangun rumah atau bangunan adalah pekerjaan yang sulit, membutuhkan waktu yang lama, harus kerja keras. Jadi ketika izin membangun sudah keluar, terus blueprint atau rancangan sudah kita punya, kita kan mulai membangun tuh. Adik-adik, tahu nggak? Itu biasanya nggak mulus. Pasti ada tantangan, ada masalah. Dan kita membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan kerja keras, membutuhkan tenaga adik-adik. Nah, kita juga bisa mengalami masalah saat kita membangun. Kayak tadi adik-adik ketika kakak membuat bangku, waduh, pakunya bisa bengkok-bengkok, kakak harus ulang lagi, kakak cabut lagi, paku lagi. Nah, itu masalah yang kita hadapin. Tapi bayangkan kepuasan yang kita dapat ketika kita menyelesaikan bangunan kita. Wow, pasti keren sekali kan? Nah, adik-adik, Tuhan itu ingin kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah punya rencana untuk adik-adik semua. Nah, buktinya apa? Buktinya Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta dan kemampuan. Ya, contohnya tadi ada yang bisa main musik, ada yang jago basket, ada yang jago menyanyi suaranya bagus, ada yang jago menggambar, ada yang pintar akademis di sekolahnya. Nah, itu adalah
talenta yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Dan Tuhan itu mau kita gunakan talenta itu masuk ke dalam rencana Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan adik-adik. Tapi ketika kita taat dan melakukan kehendak Tuhan, akan ada tantangan, akan ada masalah, akan ada kesulitan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan atau kesulitan? Ada 2 hal adik-adik. Yang pertama, kita harus tekun. Ya, tekun. Adik-adik, untuk membangun sebuah rumah ya, kalau tadi kakak sebutin ada 3.000 paku. Berarti apa? Ada paku yang harus ditancapkan satu demi satu adik-adik. Ada 3.000 pakunya. Nah, itu harus ditancapkan satu demi satu. Gak bisa kita buru-buru. Kalau buru-buru bisa terjadi bencana, bisa kacau semuanya adik-adik. Nah, ketekunan itu adalah kita melakukan segala sesuatu. Kita lakukan pekerjaan kita satu demi satu. One step at a time ya. Misalnya saat kalian harus berlatih, ya kalian berlatihlah dengan baik. Berikan yang terbaik saat itu. Kalian berlatih dengan baik. Dan ketika kalian harus belajar, ya kalian belajar ya. Jadi kalian harus tekun. Jangan menyerah. Dan selesaikan pekerjaan hingga selesai dengan baik. Oke? Dan yang kedua adalah berdoa adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita udah belajar dari ceritanya Nehemia. Ketika Nehemia berdoa, Tuhan memberikan dia kekuatan sehingga Nehemia dapat menyelesaikan tembok kota Yerusalem itu bersama dengan orang-orang Yudea. Dan mereka mengerjakan dengan penuh ketekunan adik-adik. Jadi ketekunan itu membutuhkan kekuatan. Nah Tuhan itu gak mau kita untuk berhenti. Tuhan gak mau kita untuk menyerah di tengah jalan adik-adik. Nah ketika Tuhan sudah memberikan rencana, memberikan kepada kita talenta, Tuhan juga pasti menolong kita. Tuhan pasti memampukan kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik, menyelesaikan tugas itu dengan baik adik-adik. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kita berdoa, datang kepada Tuhan ya. Kita minta kekuatan yang daripada Tuhan menolong kita supaya kita bisa tekun. Dan Tuhan akan menolong kita supaya kita menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Oke? Nah, oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Jadi adik-adik jangan menyerah ya. Lakukan segala sesuatunya dengan penuh ketekunan. Dan ketika adik-adik menghadapi tantangan dan kesulitan, datang sama Tuhan, berdoa. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita tidak menyerah dan kita dapat terus berusaha hingga akhirnya kita dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan. Amin. Yuk, sekarang kita mau berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh sekolah minggu sama-sama Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan bahwa Tuhan sudah menolong Nehemia untuk boleh membangun tembok Yerusalem. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau adalah Tuhan yang sama bagi kami juga Tuhan. Untuk adik-adik di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan, biar Tuhan yang memberikan kekuatan yang daripada Tuhan untuk hari-hari ini mereka menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Ketika mereka bersekolah, mereka memiliki banyak tugas. Tuhan yang tolong mereka untuk mereka dapat menyelesaikan setiap tugas dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga percaya bahwa Tuhan sudah punya rencana yang indah, yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah memberikan talenta yang luar biasa untuk adik-adik iKids di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah mereka boleh menggunakan setiap talenta mereka Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan yang besar yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Dan hamba-Mu percaya Tuhan selalu menyertai, memberikan kekuatan sehingga mereka dapat terus berusaha dengan tekun dan tidak menyerah. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Menyerahkan setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada, biar kiranya perlindungan, penyertaan daripada Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan adik-adik. Kesehatan daripada Tuhan, perlindungan, penjagaan daripada Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan adik-adik mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, hamba mau melepaskan berkat untuk setiap adik-adik iKids dimanapun mereka berada. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi
minggu depan. Akid! Yeay! Halo adik-adik iKids, ini adalah ayat hafalan kita kali ini. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 127 ayat 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Adik-adik, kakak punya pengumuman buat adik-adik semua. iKids Meet on Air di bulan Oktober ini akan diadakan pada tanggal 22 Oktober. Bukan 29 Oktober ya adik-adik, tapi 22 Oktober. Pastikan kalian ikut iKids Meet on Air dan kita akan ketemu sama adik-adik semua di sana dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Pastinya seru deh. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.